Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Bagian Pengembangan Korps Kantor Pusat Teritori Bandung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada, salam sejahtera dan salam berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita jumpa lagi melalui program kebanggaan kita bersama, yaitu mendengar dan belajar firman Tuhan melalui Oasis Fajar yang selalu menemani waktu pagi kita setiap harinya. Sebelum kita melanjutkan acara ini, maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena sepanjang istirahat malam kami begitu merasakan pemeliharaanmu yang begitu ajaib dan sempurna. Sehingga bila kami bisa bangun pagi ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kami, lebih dahulu kami ingin mendengarkan firman-Mu. Siapkan kami untuk mendengarkan suara-Mu dan berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui perenungan dalam acara Oasis Fajar di Radio Cakrawala ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan
untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Haleluya, sebab Dia adalah Allah kita yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi adalah suatu pembacaan yang khusus, berbicara tentang nasihat dalam mengelola dan menggunakan segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah berjaga-jaga dan waspadalah. Tema ini merupakan peringatan kepada kita semua tanpa terkecuali. Kata berjaga-jaga berarti bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, dan berhati-hati. Sedangkan kata waspada berarti lebih dari sekedar berjaga-jaga, lebih dari sekedar bersiap-siap, dan lebih dari sekedar berawas-awas. Kata waspada lebih menekankan tentang kesiapan yang sungguh-sungguh, penjagaan yang super ketat, lebih berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak jatuh. Saudaraku, dalam pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menegur seorang kaya. Secara materi, dia sangat kaya. Dia tidak kekurangan apa-apa. Di mata manusia, dia mungkin begitu terhormat. Namun di mata Tuhan, dia hanyalah seorang kaya yang bodoh. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu kaya. Kalau Tuhan memang memberkati kita dan mengizinkan kita untuk menjadi orang yang kaya, maka hal itu wajar-wajar saja. Tetapi mengapa dalam pembacaan ini Tuhan Yesus mengecam orang yang kaya itu? Alasannya adalah karena orang kaya itu datang kepada Tuhan Yesus bukan membawa persoalan hidupnya, tapi dia datang memberitahukan kekayaannya dan meminta Tuhan Yesus menjadi pengantara atau hakim antara si kaya dengan saudaranya, agar saudaranya si kaya itu membagi warisan dengan orang kaya ini. Di sini kita melihat bahwa orang kaya ini memandang Tuhan Yesus sebagai pribadi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat sekuler, sehingga orang kaya itu melihat bahwa ini adalah waktunya yang tepat agar dia bisa memanfaatkan Tuhan Yesus untuk urusan-urusan pribadinya. Orang kaya itu memandang seluruh hidupnya, menggantungkan seluruh hidupnya pada harta kekayaan. Inilah kesalahan dari orang kaya ini. Dia menggantungkan hidupnya pada kekayaan atau materi yang dia punyai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Lukas 12 ayat yang ke-15 dalam pembacaan tadi. Mungkin kita akan bertanya, mengapa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan? Ada beberapa alasan-alasan yang sangat mendasar sehingga Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan waspadalah. Alasan itu adalah, pertama, ketamakan membuat orang kurang peduli. Saudaraku, bila hidup kita menjadi tamak, maka kepedulian kita terhadap sesama menjadi kurang. Kita kurang peka, kita kurang peduli. Itu sebabnya Paulus menasihati Timotius agar berhati-hati terhadap jiwa ketamakan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Beberapa banyak kejadian yang dilakukan oleh manusia hanya karena dorongan dari jiwa yang tamak. Ada anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri karena masalah harta. Ada orang tua yang mau menjual anaknya karena ingin mendapat uang. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena manusia dikuasai oleh ketamakan akan harta. Manusia dikuasai oleh ketamakan akan uang. Manusia dikuasai oleh ketamakan akan kedudukan. Dan manusia dikuasai oleh ketamakan akan popularitas. Sehingga hati nurani manusia menjadi buta. Manusia menjadi kurang peka dan tidak peduli dengan penderitaan sesama. Marilah kita belajar seperti Kristus. Walaupun dia pencipta yang mempunyai segala-galanya, namun dia memilih untuk mengalah dan menjadi miskin supaya kita diperkaya karena kemiskinannya. Dia meninggalkan semua kekayaan dan menjadi sama dengan manusia. Dia sangat memperdulikan umatnya. Kepedulian Allah terhadap kita dapat kita lihat dengan sangat jelas ketika Yesus datang menjumpai kita umatnya. Dia menjadi miskin, bahkan sangat miskin, supaya dia dapat memperdulikan kita umat. Allah telah memperdulikan kita. Maksudnya adalah supaya kita yang telah dipedulikan menjadi peduli dengan orang lain. Di sekitar kita ada orang-orang yang butuh kepedulian kita. Pelayanan Tuhan di gereja membutuhkan umat-umat yang peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Demikian juga pekerjaan bala keselamatan dapat berkembang karena ada umat atau prajurit yang peduli. Sekarang kita semua mempunyai kesempatan untuk peduli dengan pekerjaan Tuhan. Kalau Allah begitu peduli dengan kita, begitu baik terhadap kita, maukah kita juga membalas kebaikan Tuhan itu dengan peduli terhadap pekerjaan? Mengapa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan? Saya mencatat alasan yang kedua. Alasan kedua adalah ketamakan membuat orang kurang bersyukur. Ada banyak alasan yang membuat kita tidak bisa lagi bersyukur dalam hidup ini. Ada yang karena kesehatan atau sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang karena masalah ekonomi keluarga. Ada juga karena masalah-masalah pribadi yang belum terselesaikan. Tapi dari semua alasan itu, sebenarnya ada satu yang dapat mematikan rohani kita, yang dapat membutakan mata iman kita, yaitu karakter ketamakan. Orang yang hidupnya tamak akan selalu memandang bahwa dirinya kurang, tidak mampu bersyukur untuk perkara-perkara kecil yang Tuhan telah lakukan untuk hidupnya. Firman Tuhan menegaskan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Orang percaya harus selalu bersyukur dalam segala hal. Pengucapan syukur merupakan kekuatan dalam menghadapi semua tantangan. Bersyukur untuk semua perkara yang terjadi bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Tetapi bila kita berhasil melakukan, maka kita akan melihat keindahan yang Tuhan buat karena kita bersyukur. Karakter ketamakan akan melumpuhkan, bahkan mematikan iman untuk bersyukur. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Ayat ini mengandung arti bahwa syukurilah hidupmu untuk hari ini. Jangan mengeluh, tapi tetap bersyukur. Jangan khawatir, tetapi tetap percaya. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang selalu menghargai semua berkat Tuhan. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti bergantung sepenuhnya kepada pimpinan dan pengaturan Tuhan. Tapi manusia mempunyai karakter ketamakan, tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi mengandalkan kekayaan,
mengandalkan kedudukan, dan mengandalkan popularitas. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Orang yang selalu mengeluh, tandanya bahwa orang itu kering rohaninya. Rohaninya tidak bisa bertumbuh. Mengapa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan? Saya mencatat alasan ketiga dan alasan terakhir. Ketamakan membuat orang meninggalkan Tuhan. Saudaraku, banyak contoh dalam Alkitab mengenai orang yang mempunyai karakter ketamakan. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Lihat saja kasus istri Lot menjadi tiang garam hanya karena dia lebih mencintai duniawi daripada mencintai perintah Tuhan. Tuhan perintahkan supaya keluarga Lot meninggalkan Sodom dan Gomora dan jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot mempunyai karakter ketamakan. Akhirnya dia tidak setia kepada Tuhan. Karakter ketamakan membuat orang tidak setia. Lihat saja kisah Gehazi, bujang Elisa, mengalami penyakit kusta karena mempunyai karakter ketamakan. Ketamakan membuat orang tidak jujur pada diri sendiri, tidak jujur pada orang lain, terlebih tidak jujur pada Tuhan. Inilah yang dialami oleh Gehazi. Ia mencoba menipu Elisa. Daud pernah juga jatuh dalam dosa karena mengingini istri dari Uria. Ketamakan membuat manusia tidak setia. Ketamakan membuat manusia menjadi penipu. Ketamakan membuat manusia menjadi pembunuh. Dan ketamakan membuat manusia menjadi lupa akan dirinya sendiri. Ketamakan membuat manusia atau orang percaya meninggalkan Tuhan. Kita memang membutuhkan uang. Kita memang membutuhkan pekerjaan. Kita juga membutuhkan jabatan. Tapi biarlah semua itu terjadi karena pemberian dari Tuhan. Dan bila Tuhan izinkan itu kita alami, biarlah kita tetap rendah hati dan selalu mengutamakan Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat diri kita hari ini. Mari kita mulai berpikir, apakah kita masih peduli dan peka terhadap orang lain? Adakah dalam hidup kita yang kita jalani sekarang ini, kita mendapati diri kita sebagai orang yang kurang bersyukur? Bagaimana kita memandang hidup kita? Apakah kita memandang dengan iman? Ataukah kita memandang hidup ini dengan materi yang kita miliki? Kita merasa hidup kita berharga tergantung dari materi yang kita punya. Ternyata sudah semua itu tidak bergantung di sini, tapi semua bergantung kepada Allah. Semua itu akan menjadi nihil bila hidup kita pandang dari sisi iman. Saudara-saudara sekalian, hartamu, kekayaanmu, jabatanmu, dan popularitasmu akan menjadi nihil nilainya bila engkau meninggalkan Tuhan. Hartamu, kekayaanmu, jabatanmu, dan popularitasmu akan menjadi tidak ada artinya bila engkau tidak memiliki Tuhan Yesus. Sebaliknya, memiliki Tuhan Yesus berarti mendapatkan segala-galanya. Bergantung kepada Tuhan Yesus berarti itu kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan dengan kita mempunyai harta kekayaan. Karena itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Hari ini kalau kita masih bisa hidup, bersyukurlah. Tuhan masih tetap memperdulikan hidup kita sampai hari ini. Dia tetap peduli dengan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, dan bahkan masa depan pernikahan kita. Dia juga tetap peduli dengan kebutuhan kita. Nah, saudara-saudara, lihat, jangan tamak, jangan bergantung kepada harta. Perhatikan Yesus kata, burung di udara dia pelihara, bunga di ladang dia hiasi, apalagi hidup. Dia pasti pelihara, dia pasti perhatikan, karena kita lebih dari semua itu. Kiranya kita melalui firman Tuhan ini diajar untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya percaya sudah menjadi berkat untuk kita semua pagi ini. Saya akan menutup perjumpaan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman. Hamba berdoa untuk setiap pendengar Radio Cakrawala. Mungkin ada yang sakit. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka.
Mungkin ada yang sedang kecewa menghadapi banyak tantangan hidup. Kiranya Tuhan kuatkan mereka. Mungkin juga ada yang sedang sedih, berduka dan menangis karena kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan hiburkan mereka. Atau mungkin ada yang sedang bahagia, bersyukur karena bertambah usia, naik jabatan, mendapat pekerjaan baru. Kiranya Tuhan menerima rasa syukur mereka. Tuhan berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Tuhan juga berkati manajemen Radio Cakrawala, agar melalui radio ini banyak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Akhirnya, saya Mayor Kriston Harinei mohon pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.